Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami hendak menjalaninya bersama dengan Tuhan, dengan pimpinan tuntunan daripada firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengajar kami sehingga kami mendapat berkat daripadanya. Dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Kejadian 44 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-34. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-33 dan 34 yang mengatakan demikian. Sekarang biarlah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Namun izinkanlah anak itu pulang bersama saudara-saudaranya, sebab bagaimana mungkin aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama aku? Aku tidak akan sanggup melihat kemalangan yang menimpa ayahku. Saudara, apa yang saya bacakan tadi adalah bagian daripada cerita tentang Yusuf yang berada di negeri Mesir. Yusuf di Mesir sebagai seorang yang mempunyai kuasa yang besar di bawah Fir'aun untuk menyediakan, mengendalikan, mengatur persediaan makanan di negeri Mesir, khususnya pada saat itu ketika terjadi kelaparan besar, baik di Mesir sampai jauh di sekitarnya, sampai ke tanah Palestina. Saudara, Yakub dengan anak-anaknya yang juga mengalami dampak daripada kelaparan itu telah mengutus anak-anaknya untuk pergi ke negeri Mesir untuk mencari atau mendapatkan gandum atau makanan. Tapi dikatakan kemudian ketika mereka sudah membeli, mereka mau berjalan kembali ke ayahnya atau ke rumahnya di tanah Palestina, maka di karung gandum daripada salah seorang anak-anak Yakub yaitu Benyamin didapati piala minuman daripada Yusuf tadi. Nah, oleh sebab itu mereka kembali ke negeri Mesir dan di sana Yusuf akan menghukum mereka. Dikatakan bahwa anak itu harus tinggal bersama dengan dia di negeri Mesir. Tapi saudara-saudara daripada Benyamin tahu ayahnya tidak akan sanggup apabila Benyamin yang sangat dikasihinya ditahan di negeri Mesir. Dalam keadaan yang seperti itu, salah seorang daripada saudara-saudara Yusuf, anak Yakub yang bernama Yehuda, tampil ke depan. Dia katakan, biarlah aku yang ditahan di negeri Mesir bersedia menjadi budak seumur hidupku, asalkan anak itu yaitu Benyamin diizinkan pulang ke rumahnya, supaya jangan menimbulkan kesedihan, kemalangan, penderitaan daripada Yakub ayah mereka. Nah, saudara, di cerita itu kita melihat bahwa Yehuda bersedia mengorbankan dirinya seumur hidup di negeri Mesir menjadi budak demi untuk menyenangkan atau demi untuk tidak membuat Yakub ayah mereka menjadi sangat sedih. Saudara, kita lihat ini suatu sikap yang sangat terpuji, karena dia melakukan itu didasarkan atas kasihnya kepada Yakub ayahnya supaya jangan mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Saudara, dari dulu sampai sekarang kita selalu temukan cerita-cerita, peristiwa-peristiwa anak menyusahkan, menyedihkan, merongrong akan orang tuanya. Bahkan saudara, Yakub sendiri dalam kehidupan pada musim mudanya pernah menipu ayahnya yaitu Ishak demi mendapatkan hak berkat kesulungan. Demikian juga Alkitab menceritakan tentang Absalom, salah seorang putra Raja Daud yang sangat dikasihi oleh Daud, telah memberontak, mengadakan kudeta, mengejar-ngejar, hendak membunuh sang raja atau Daud tadi. Saudara, banyak cerita-cerita yang seperti itu. Saya katakan tadi, ada peristiwa atau cerita anak membunuh orang tua demi untuk salah satu atau apapun alasannya.
Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kita lihat sikap yang terpuji daripada Yehuda, yang bukan saja tidak mau menyedihkan, menyusahkan orang tuanya, tetapi mau menyenangkan orang tuanya, sehingga dia bersedia ditukar dengan Benyamin adiknya. Dia menjadi budak di negeri Mesir seumur hidupnya demi untuk Benyamin boleh pulang menyenangkan ayahnya. Saya katakan ini sikap hidup yang terpuji, yaitu mengasihi, menghormati, menyenangkan akan orang tua. Saudara, dalam firman Tuhan atau hukum Tuhan, Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah atau kasihilah ayahmu, ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Mereka sedang mengharapkan untuk sampai ke tanah Kanaan, untuk hidup dengan tenang, dengan bahagia. Tapi dikatakan tidak ada gunanya, seolah-olah mereka sampai ke tanah Palestina kalau tidak panjang umurnya, kalau tidak bahagia hidupnya. Justru supaya ketika sampai di tanah Palestina, mereka senang hidupnya, bahagia hidupnya, panjang umurnya. Maka salah satu syaratnya adalah mereka harus menghormati, mengasihi akan ayahnya dan ibunya. Jadi suatu cerita yang sangat bagus yang dilakukan oleh Yehuda untuk menyenangkan ayahnya, patut kita renungkan, kita hayati dalam kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati.